Cavendish dipastikan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. Kehadiran Cavendish akan menjadi suntikan tenaga yang berharga bagi timnas Indonesia. Ia adalah pemain belakang yang berpengalaman di level klub dan internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan Garuda. Karena Jepang bukanlah lawan sembarangan. Jepang adalah raja sepak bola Asia saat ini, dan tim langganan Piala Dunia. Jepang tak terkalahkan dalam 4 laga sebelumnya, dan kini menduduki puncak klasemen sementara di Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beginilah bunyi lengkapnya kabar tersebut. Namun sebelumnya, please klik like, komen dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan update berita timnas Indonesia dari channel ini. Terima kasih. Debut Cavendish bersama timnas Garuda pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini diungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Pada Senin, 11 November 2024, Cavendish siap membela timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick. Sempat terkendala karena masalah administrasi. Namun kini proses perpindahan Federasi Cavendish dari KNVB ke PSSI telah rampung, sehingga ia memenuhi syarat FIFA untuk membela timnas Garuda. Ini merupakan kabar baik yang dinantikan oleh pecinta timnas Indonesia saat ini. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari Mads Hilgers. Sempat berhasil sembuh dengan cepat dan kembali masuk dalam starting line-up SC20 dalam laga versus Ajax Amsterdam, Minggu 10 November 2024. Bahkan Hilgers tercatat merumput selama 84 menit sebelum akhirnya ditarik keluar. Twente dan Ajax sendiri harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2. Sepertinya dalam laga itu, Mads kembali mengalami cedera. Hal itu terlihat pada menit ke-77 saat ia diterjang kakinya oleh pemain Ajax, Kian Vestjim. Mads Hilgers yang menyapu bola seketika tumbang dan meringis kesakitan. Meskipun ia masih bisa berdiri lagi, dirinya juga sempat melanjutkan kembali permainannya tanpa mendapatkan perawatan dari tim medis klub. Hingga pada akhirnya, ia harus menyelesaikan laga lebih cepat pada menit ke-84 dengan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Kabar ini diperkuat oleh tulisan di situs Twente Insight, Senin 11 November 2024, malam WIB. Hilgers tampaknya belum sepenuhnya fit, karena ia telah memutuskan untuk melewatkan periode internasional bersama Indonesia. Selain itu, perjalanan panjang ke Asia Timur dikombinasikan dengan minggu-minggu sibuk yang akan dijalani SC Twente setelah periode internasional, termasuk pertandingan Liga Eropa, dan Piala KNVB, dianggap sebagai beban tambahan. Hilgers akan memanfaatkan minggu-minggu mendatang untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Karena pembatalannya, Hilgers akan absen pada kualifikasi Piala Dunia yang penting, melawan Jepang pada Jumat 15 November dan melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November, tulis Twente Insight. STY diprediksi akan memainkan formasi andalannya, yaitu 3-4-3. Formasi inilah yang sering dipakai STY saat menghadapi lawan kuat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dengan tersedianya Kevin, beginilah prediksi starting line up timnas Indonesia versus Jepang. Posisi penjaga gawang bisa diisi oleh Marten Paes, lalu trio bek tengah akan diisi oleh Jay Ezzes di tengah. Kematangan dan ketenangannya sudah tidak diragukan lagi. Ia selalu bermain apik saat membela timnas Indonesia. Kemudian Justin Hubner. Cara bermain Spartannya akan sangat berguna meredam serangan para pemain Jepang. Lalu Cavendish di kanan. Keberaniannya memegang bola bisa dijadikan sebagai opsi progresi saat timnas membangun serangan dari bawah. Wingback kiri bisa diisi oleh Calvin Verdonk yang selama ini selalu mampu bermain konsisten saat membela timnas. Kemudian wingback kanan bisa dipercayakan kepada Sandy Walsh
yang juga memiliki pengalaman melawan Jepang di Piala Asia kemarin. Dua pemain tengah bisa diisi oleh Tom Haye. Kontrol bola dan akurasi umpannya dapat dimanfaatkan, mengatur tempo permainan, dan memaksimalkan counter attack timnas Indonesia. Didampingi Nathan Ju Aal, mobilitasnya bisa dimanfaatkan sebagai penyeimbang lini tengah, mengingat Ivar Jenner absen akibat akumulasi kartu. 3 penyerang bisa diisi oleh Ragnar Oratmangun di kanan, Rafael Strijk di tengah, dan Eliano Rangers menyisir di kiri. Jika semua berjalan dengan baik dan tidak ada halangan, maka susunan pemain ini bisa jadi best starting 11 dari timnas Indonesia. Diisi full pemain keturunan yang berlaga di liga-liga Eropa. Namun kembali, semua keputusan berada di tangan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Bagaimana menurut kalian guys, prediksi pertandingan melawan Jepang? Apakah timnas Indonesia mampu memetik poin positif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.